kamu datangin rumah per rumah. Kalau diumumkan, jadi pas ada dia, buru, wah syukur ada 50. Tapi tanya lagi, ada lagi nggak yang belum kesini? Ada mah banyak. Ayo datangan. Saya ajak mereka. Karena saya merasa mereka fans saya, karena saya teman Vicky itu ada teman-teman saya, saudara saya, makanya saya kadang-kadang memaksa. Bulu saya ngilu sih. Mereka siapa? Hai bulu. Kadang-kadang asik ngajak asik. Kadang-kadang rada maksa ya. Karena saya merasa mereka adik saya, mereka saudara saya. Oke, welcome back to Sakata TV. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Kemarin kita sempat vakum juga podcast karena ada beberapa project yang lagi kita janyangkan. Kita kedatangan tamu spesial hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan di Kota Tasikmalaya dengan Kang Yuki. Siapa yang nggak tahu Kang Yuki? Pasti nggak tahu, insya Allah ya. Orang Tasik mah, karena pas band, tahu pas band, keren. Kang Yuki. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah, saya bisa. Alhamdulillah. Sangat sehat, sangat baik. Melewati perjalanan kemarin sampai Tasik Titabu 8 malam. Kemudian ngopi di sini kemarin kan? Ngopi ya, tadi malam. Ngopi di Sakata, kemudian pindah kita ke masjid. Hilap namanya. Bagus Salam. Terus kemudian kegiatan dari pagi di sana. Dan sekarang di sini sore. Sore di sini. Nanti malam ada kegiatan? Nanti malam ada satu lagi di daerah Pasar Baru ya? Kota Baru. Hah? Kota Baru. Oh, Kota Baru. Kota Baru. Ciberem, daerah Ciberem. Teman-teman yang lagi di Ciberem, di Kota Baru, kalau pengen ketemu sama Kang Yuki silahkan. Kang Yuki, lawas ti lawas. Abi mah da kapungkur nuju zaman-zaman sekolah Pak enten. Zaman-zaman sekolah ningali Kang Yuki. Sekolah umur sekolah sekolah SMA. SMA lah. Berarti abi SMP kan zaman ditanya. Gitu. Jadi kegiatan Kang Yuki sehari-hari misalkan dalam kurun waktu 1 bulan ini ngapain aja gitu atau? Bulan ini alhamdulillah saya keliling awal bulan kemarin Sukabumi, terus kemudian nyambung ke Subang, terus kemudian nyambung lagi ke Surade, terus nyambung ke Bogor. Nyambung ke Bogor dan sekarang hari ini ke Tasik. Gitu. Jadi rata-rata satu kota itu bisa 3, 4, 5, 6 sampai 7 hari. 7 hari di satu kota itu. Kota. Tapi ngomong-ngomong kan teman-teman Sakata semua tahu bahwa Kang Yuki itu dulu vokalis band terkenal gitu ya di pas band. Nah, pasti kan sisi Kang Yuki yang dulu gitu kan apa tetap ada saat ini? Oh, atau ada, tetap Yuki lah. Tetap Yuki. Bermusik kalau agama ini saya bukan maksudnya saya benar dan tidak benar. Iya, betul. Tapi guru-guru kami mengajarkan, bahwa ulama-ulama kami mengajarkan, kalau agama itu masuk dengan benar, dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, maka dia tidak akan kehilangan jati dirinya. Apa kelebihannya, apa anugerah Allah, apa sifat-sifat terbaiknya, tidak akan Allah rubah. Betul. Jadi dan manusia ini semua nggak ada yang tidak istimewa. Semua makhluk ciptaan Allah ini, manusia ini semuanya istimewa. Semuanya hebat, semuanya amazing, semuanya sesuatu, semuanya someone gitu. Cuman manusia ini banyak yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan kelebihan yang Allah berikan. Jadi manusia ini memang makhluk terbaik ciptaan Allah dan Allah tidak pernah mengkurangi ada ya mah calon kambing conge gitu disimpan, kurangin aja skillnya, kurangin kebodohannya dan sebagainya. Enggak begitu. Allah tidak begitu. Jadi Allah memang menciptakan ini manusia ini. Kenapa kita dimuliakan? Manusia ini tokoh utama dalam segala pernak-pernik dan segala kehebatan jagat raya yang Allah ciptakan ini. Kenapa Allah ciptakan manusia sebagai tokoh utama, peran utama lah. Ya memang karena Allah berikan banyak kelebihan-kelebihan. Tapi kelebihan ini nggak semuanya orang memahami. Nggak semuanya orang memahami, nggak semua orang memaknainya dengan benar, dengan baik.
dan nggak semua orang mentafakurinya. Maka karena tidak memikirkannya, maka akhirnya salah menggunakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Gitu. Kang Yuki kan beberapa tahun ke belakang ini, khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia apalagi di kota ini gitu kan. Saya lihat terdapat memang fenomena hijrah gitu. Oh ya. Kang Yuki, tapi yang sekeliling saya, yang saya alami gitu, teman-teman saya yang lain ada yang beberapa juga yang hijrah, alhamdulillah. Cuman ada juga yang beberapa mereka itu hijrah tapi kayaknya jadi lebih ke apa ya, kalau mungkin saya sendiri maaf gitu ya nyebutnya salah kaprah gitu hijrahnya gitu, jadi kayak malah lebih ke mengharam-haramkan gitu ke kita langsung secara langsung gitu. Jadi apa ya, kayak saya lagi main gitar nih ya, main gitar tiba-tiba teman saya, Ki geus we mending keneh gitar teh jual we atau hancurkeun we gitar teh mendingan kita. Jadi justru kebanyakan Keren itu. ada yang langsung kayak gitu kalau kita. Ya. Kayak Yuki sendiri gimana nih, tanda kutip ya, bukan berarti gimana, tapi banyak yang secara kasat mata bahwa dilihat lo kok hijrah tuh jadi kayak gini sih gitu dah. Itu. Saya nggak tahu ya, bagaimana mereka belajar. Ya. Saya juga nggak berhak untuk bilang mereka begitu, mereka begini dan sebagainya. Jadi saya boleh bilang juga nggak kenal kan dengan teman Akang. Jadi tapi pengalaman saya pribadi, saya dapat guru-guru yang luar biasa bijak. Jadi beliau selalu ingatkan banyak dari cerita-cerita para sahabat terutama ya, mengingatkan misalnya taruhlah Sayyidina Abu Bakar itu terkenal royal karena kekayaannya, karena perusahaannya, karena usahanya, karena bisnis lah, zaman nama pebisnis ya. Betul. Jadi royal cara gunakannya untuk hal-hal yang apa namanya, kesenangan semata saja. Mun zaman ayeuna mah party man menurutnya. Ketika masuk Islam, ketika dia bersahadat, maka kalau tidak merubah sifat wur-wurannya. Ya, sifat wur-wuran tidak berubah. Tapi ceritanya bukan lagi wur-wuran. Ceritanya adalah ahli sedekah. Ceritanya menjadi ahli korban. Semua harta-hartanya dihabiskan untuk bagaimana menolong agama Allah. Betul. Nah, jadinya jadi wur-wuran juga, tapi ke dalam versi kebaikan. Iya, konteksnya beda ya, gitu konteksnya beda. Cara gunanya pakainya berbeda. Akhirnya dia menjadi orang istimewa. Beliau menjadi orang yang sangat luar biasa istimewa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sampai katakan, kalaulah nanti seluruh umat Islam digabungkan dalam satu timbangan, kemudian Sayyidina Abu Bakar disimpan dalam satu timbangan yang lain, maka akan lebih berat timbangan amalnya Sayyidina Abu Bakar. Begitu hebatnya. Dari orang yang sangat wah, tiba-tiba menjadi sangat luar biasa. Terus misalnya Sayyidina Umar, ketika belum ketemu agama, kekuatannya, perangainya, terus mudah tersinggungnya, menjadi mudah menghilangkan kepala orang lain gitu kan, hajar, menghalangi, sikat gitu. Ketika dia bersahadat, masuk agama ke dalam dirinya, maka kemudian sifat gagahnya, sifat kerasnya, sifat disiplinnya ternyata membuat menjadi penjaga agama yang hebat. Menjadi pengawal agama yang hebat. Jadi Allah ciptakan semua manusia itu nggak ada yang nggak sempurna. Semuanya sempurna. Siapapun Anda harus yakini itu. Jadi Allah ciptakan manusia-manusia ini sempurna semua sudah. Cuma ada yang akhirnya menemukannya, digunakannya untuk apa yang Allah inginkan. Ada yang dipakai saja, kesenangan saya saja gitu. Betul. Semalam juga kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih, asik gitu. Nah, yang justru yang kita cari itu teman-teman yang di sini gitu. Enak ngobrol sama Kang Yuki mah. Masuk gitu lah. Ketipu gitu padahal itu. Marketingnya bagus. Estilu marketing. Tapi benar jadi enak gitu ngobrol. Jadi memang tidak memaksakan gitu kan, dalam obrolan semalam tidak memaksakan, dan memang langsung nyampe ke pikiran loh. Pulang ke rumah naik motor gitu. Kepikiran kayak gitu. Nah, selang itu jadi pengen tahu gitu, mentak tadi pas Kang Yuki Kadiabi ningalian gitu ya, ningalian Kang Yuki. Sebenarnya Kang Yuki sendiri hijrah itu kapan gitu? Pas mulai hijrah? Secara resmi akadnya mun urang mah. Kembali bersahadat itu adalah 2016. 2016. Ya,
2016 dengan programnya. Terus terang saya mah hasil program 3 hariannya jamaah. Ya kata orang-orang ini jamaah tablik, apa namanya, jamaah dakwah atau jamaah kompor atau jamaah huruf apapun namanya. Kan? Karena teman-teman di jamaah ini nggak ada yang mau bilang bahwa kami adalah jamaah itu nggak mau bilang. Kita hanya orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena saking jatuh cintanya, maka kita berusaha mengamalkan apa yang Rasul amalkan. Jadi kita jatuh cinta teh ya, mata kayak nyontek abis-abisan we gitu. Udah jatuh cinta makanya kayak dulu banyak orang yang tergila-gila kepada pas band, jatuh cinta kepada pas band, akhirnya baju saya ditiru, pakaian saya ditiru. Betul. Sepatu ditiru, sampai gaya manggung ditiru, gaya nyanyi ditiru, gaya ngomong ditiru. Sampai mun nyaho, mun apaleun si Yuki mah tukang ngalamun, di tukang badi ngerokok ditiru gitu. Ngalamun di tukang ngerokok gitu, juga Yuki gitu. Jadi nah, jadi segitunya gitu. Ketika kita jatuh cinta, memang dalam perkara tasawuf memang orang kalau jatuh cinta pasti taat. Betul. Ya. Seperti kita ketemu dengan perempuan yang sangat cantik, kita dalam bahkan kita jatuh cinta, maka kita naon wae daek ku awewe teh. Ya. Ojai. Ini sia, tong sing wae di imah indit. Hujan. Balik kudu balik ka imah mau duit. Oh, urang teh usaha ka tetangga-tetangga duit ya. Kita wujudkan gitu, apa yang kita apa yang dambaan hati kita ingin. Nah, inilah yang salah satunya yang menggejelikan itu adalah jatuh cinta itu 2016. Apakah secepat itu dengan kejelik kemudian jatuh cinta? Kemudian enggak begitu juga. Ternyata ada perjalanan step-step manusia yang Allah antarkan. Kalau ini ar-rasid, Allah punya kurikulum yang sangat sempurna. Betul. Cuman kita memang nggak begitu memahami kurikulum Allah teh kumaha teh gawenanya. Jadi ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang Allah tabung. Lewat perjalanan dulu, ada yang pernah ke pesantren, ada yang tidak, ada yang ngalamin SD, SMP, ada yang ngalamin madrasah, sanawiyah dan sebagainya, ya dan sebagainya, aliyah dan sebagainya. Perjalanan kehidupan. Ini sudah Allah kirim memang ya kurikulum pembelajaran, 1 nilai, 2 nilai, dikit-dikit ditabung gitu, sampai ketemu dengan kebenaran yang sejati. Nah ini perjalanan ini memang kalau ditafakuri sekarang ya, mentafakurnya ya Allah teh spektakuler pisan ngajarkeun saya sepanjang hidup saya gitu. Bisa kolahkeun teh. Ya. Jadi saya mulai gelisah terhadap ini agama 2007 2008. Saya merasa asal lain kieu banyak jelema katanya mulia dikirim ke muka bumi untuk menjadi khalifah, untuk menjadi apa namanya? pemegang segala pusat peradaban ciptaan Allah ini, ngan gawe ngumpulkeun duit dahar sare isu-isu hudang piceun di WC di dahar peuting katanya terus gawe deui gitu. Asal ini kieu gitu hidup teh. Masa sesimpel ini? Apa bedanya dengan kucing di rumah saya misalnya, atau monyet tetangga gitu, atau ayam tetangga gitu, seperti kan naon. Mulai gelisah. Perjalanan inilah yang mengantarkan sedikit demi sedikit akhirnya mengantarkan pada perjalanan-perjalanan terus bertambah. Terus pengalaman saya senang, awal-awalnya saya senang nongkrong di Agim. Nilai Agim teh seperti lihat seperti saya penggemar Mick Jagger gitu, ya. Siga abdi pangetan. Siga nonton Mick Jagger. Oh, serius tinggalikeun. Geurik kali itu tinggalikeun. Melong na beda teh ka urang. Melong ka saha teh di tukang teh. Oh, gitu kan. Jadi pengen tahu selalu apa curious apa penasaran. Penasaran. Isi nah Agim melong na ka ditu, nah ningalina kieu, nah begitu gitu. Akhirnya itulah pembelajaran pertama saya. Tapi nggak punya kekuatan istiqomah. Kenapa nggak punya kekuatan istiqomah? Karena kesalahannya ada pada diri saya, jelas pada diri saya, bukan pada Agim. Maunya salah Agim, Agim itu salah, pasti benar ngajar mah. Ya, sebagai guru besar beliau pasti benar. Jadi kesalahan pertama saya adalah saya memandang ini agama, ilmu agama seperti bagaimana saya memandang ilmu pengetahuan alam. Saya bagaimana memandang agama ini, ilmu agama ini sebagai sebuah yang sejajar nilainya dengan bagaimana belajar matematika. Betul. Bagaimana belajar IPS, bagaimana belajar komputer. Nilainya sama gitu. Kebayang tuh? Serius gitu di ya, kalau kita belajar matematika juga naon? Oh, ini ilmu matematika saya harus bisa. Begitu agama kayak gitu. Oh iya, agama teh ilmu iya sama. Pola pikirnya sama. Pola pendekatannya sama.
pola belajarnya sama. Ya. Oh iya agama, oh itu Quran, oh itu gini, sama gitu. Kemana masuknya? Masuknya ke otak. Langsung. Ya, sama seperti itu. Terus bagaimana mengaplikasikannya? Kita ketemu dengan ilmu-ilmu fisika, dengan ilmu-ilmu kimia, dengan ilmu-ilmu aljabar, menghitung dan sebagainya. Kapan kita gunakan? Amun kepepet. Iya. Ya. Misalnya saya tiba-tiba ketemu dengan sebuah bisnis yang besar yang harus menghitung dengan matematika dan cermat. Pasti dipakai. Karena ilmu itu dipakai. Yeah. Oh, orang pernah belajar itu ilmu aljabar itu. Kita pakai. Kita sesuaikan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada kasusnya, mau dipakai matematika itu jadi buku itu cuma ngejogrok saja sebagai buku. Baca-baca hukum. Nah, baca-baca hukum ingat-ingat lagi udah ngejogrok saja gitu. Nggak jadi sebuah lifestyle matematika. Atau nggak jadi kacamata matematika gitu. Nah, begitu juga dengan belajar IPA, belajar IPS sama. Begitu ketemu agama juga begitu. Oh, sholatnya cute. Oh, kapan digunakannya? Oh, saya perlu sholat. Oh, karena kesibuk ke dewe. Ya. Jadi tahu simpan di kepala, tapi prakteknya banyak. Tapi membutuh gitu, membutuh dipakai, membutuh banyak geus we heula gitu, geser-geser saeutik lah gitu. Nah, inilah kesalahan terbesar pertama. Nah, itu ternyata itu adalah yang membuat kesalahan-kesalahan perspektif saya terhadap agama. Tahu hukumnya, ketika ada orang ngomong hukum itu, aingnya hukum ya mah. Wah, sombong, belagu, padahal amah henteu. Yang mau disebut bodoh. Mau disebut bodoh, hayang disebut paling nyaho. Nyaho tuh hadis ieu teh. Oh, hadis eta. Padahal mau ditanya, "Mana amal?" Tuh oke, gitu kan. Jadi cuma punya songong doang. Iya. Punya merasa memiliki. Padahal belum memiliki. Apa akibatnya? Karena tidak memiliki, maka tahu banyak hal, tahu banyak nilai-nilai hukum, tapi anggar hidup pusing. Tahu hidup itu anggar apa masalah, anggar riut gitu. Orang teh asal semoga agama tapi nah riut, gitunya. Iya we gitu beban teh. Apa yang salah ini? Gitu. Ya, akhirnya berentetlah terjadi bencana dalam kehidupan, bangkrut, kemudian tabrakan dan sebagainya. Akhirnya saya ketemu dengan teman-teman mengingatkan, ayo mari kita belajar amal, masuklah dalam amal. Saya akhirnya berangkat dengan 3 harian, akhirnya saya terpahamkan. Pantesan aing lieur baheula teh goblok-goblok teuing. Da urang sih sarua jeung maca IPA, jeung maca IPS, jeung maca eta teh saruakeun gitu, baca Al-Qur'an, baca hadis dan sebagainya. Padahal kalau tidak amal mah ya tidak akan ada keajaiban Allah. Tidak. Keajaiban Allah datang itu karena hidup dalam amal. Iya. Hidup dalam perspektif Allah, hidup dalam contoh-contoh Rasulullah, hidup dalam sunnah, maka pertolongan Allah datang bertubi-tubi dalam kehidupan. Tapi kadang kayak manusia itu baru ingat kalau udah dikasih cobaan ujian gitu ya. Betul. Jadi ya, dikasih ujian lah, karek ingat. Tapi mungkin itu karena memang Allah sayang sama orang tersebut. Oh iya, betul. Gitu. Sayang sama orang tersebut dikasih dua peringatan. Oh iya, ajengan gitu. Ya apa itu amel apa mun aya. Iya, abi namanya nyesep onta ya. Jadi asal di Arab ya. Sama Rasulullah. Iya. Berturing. Ya mungkin ngobrol aja dulu juga saya sempat ada di posisi itu. Jadi memang kepikiran gitu ongko hirup teh geunah gitu nya. Segala kacukupi itu ya, tapi tiap malam teh gelisah gitu lagi. Cuman memang belum mungkin nggak tahu belum sempat atau belum ada hidayah. Ya nu malam diobrolkeun mah salat nu kari itu mah tanya teu kada dicarioskeun. Tapi untuk pengen seperti Kang Yuki ini kumaha sih carana gitu. Kok bisa gitu yang dulu Kang Yuki saya lihat gitu tiba-tiba weh Kang Yuki hebat baheula pika sabulan pisan. Ayeuna komo. Gitu. Barangkali ya mungkin untuk teman-teman di luar sana juga pasti banyak banget yang merasakan hal yang sama gitu kan. Ongko hirup teh ya alhamdulillah berkecukupan gitu kan, tapi tiap malam gitu kan aya we naon gitu gelisah gulang ya gitu. Betul memang gitu. Jadi memang betul apa namanya kita ini ruh kita ini itu sudah pernah menggapai kehidupan indah sebelumnya di alam ruh.
Jadi setelah Allah ciptakan kita manusia di alam ruh itu, Allah hadirkan, ya. Allah hadirkan Allah dalam kehidupan kita di alam ruh. Jadi kita semua ini punya pengalaman indah bersama Allah Subhanahu Wa Taala di alam ruh sana. Jadi kita merasakan Al-Aziznya Allah, Allah yang maha hebat. Kita merasakan Al-Hadinya Allah, Allah cara mengajar. Kita merasakan Al-Rasyidnya Allah, Allah menuntun kita, mengajarkan kita kepada kehidupan. Terus Allah juga menunjukkan kasih sayang yang hebat, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya Allah. Jadi Allah sudah bereskan itu semua, ya. Makanya ketika akhirnya kita sebelum turun ke muka bumi, Allah tanya kepada kita semua. Siap tuh. Ya, alastu birabbikum. Apakah benar aku Rob kalian? Maka kita menjawabnya dengan begitu meyakinkan. Bala sahid. Ya. Kata bala itu adalah sebuah kata yang menunjukkan keyakinan 1000%. Bala. Jadi kita punya pengalaman empirik. Apa pengalaman empirik ya? Kebayang. Kita punya pengalaman empirik bersama Allah yang begitu hebat, sehingga ketika ditanya apakah benar aku Rob kalian, maka kita menjawab dengan begitu yakin 1000%, bahkan mungkin 1.000.000%, bahkan mungkin 9%. Benar ya Allah. Makanya banyak karena kata ini nggak pada terjemahannya, banyak teman-teman kita yang menerjemahkannya sumpah benar gitu. Karena memang nggak ada kata padanan yang seperti itu dalam bahasa Indonesia kita. Ini kata inilah kemudian kita dikirim ke muka bumi. Jadi kita pernah merasakan sempurna yang sangat hebat. Karena kita merasakan sempurna yang sangat hebat, maka kita akan mencari ada rasa gelisah. Ketika kita tidak dapat lagi itu. Ketika menang guru pika sebelun, guru pika sebelun, berontak jadinya. Betul. Kenapa kita berontak pada guru? Nah guru paksa ngajar sebenarnya. Ya. Karena kita ternyata diam-diam punya pengalaman belajar bersama sang maha guru Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah ketemu dengan kurikulum yang sangat sempurna miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya menilai kurikulum sekolah terbalik ya, ini terbalik guru itu ngajarnya, menyalahkan dia terus. Karena kita punya pengalaman itu, punya pengalaman luar biasa di sana, kesempurnaan yang luar biasa. Datang ke muka bumi kita membanding-bandingkan. Ya. Nah, kalau kita nggak dapat, maka kita gelisah. Nggak mendapatkan kasih sayang Allah, kita gelisah. Kita kehilangan. Ayah yang lungit naonnya. Nah, ketika kita nggak mendapatkan kasih sayang dari Allah di muka bumi dengan sangat nyata seperti waktu kita dulu di sana, itu artinya di balik alam sadar kita, bukan di luar sadar kan? Gelisah. Ya, gelisah gitu. Ini sebenarnya tanda dari kebesaran Allah yang sudah masuk dalam diri kita. Allah perlihatkan terus gitu. Nah, inilah awal pencarian kita di muka bumi. Karena tugas kita di muka bumi ini adalah bagaimana dahulu kehebatan-kehebatan Allah ini kita nggak lupa pada kehebatan-kehebatan Allah ini, dan kita melewati dunia ini dengan cara kehebatan-kehebatan Allah tadi yang diajarkan oleh Allah, hingga kita maka ketika dicabut nyawa kita bisa mengucapkan dengan indah kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita lahir ke muka bumi dengan keyakinan bahwa benar ya Allah Engkau adalah Rabb kami, dan kita mati juga tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah itu terdengar pemirsa Sakata, teman-teman Sakata di luar sana, bahwa jika kita mengalami hal misalkan kita udah segala sesuatu berkecukupan, kita tinggal A, tinggal B, dapetin apapun yang kita mau, tapi tetap di tengah malam kita masih gelisah, berarti ada sesuatu yang mengganjal. Karena kita di alam sebelumnya kita memang merasakan kehebatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita balikin lagi, ada apa nih gitu. Seperti yang barusan dibilang sama Kang Yuki, ya kalau malam teh mau ngomong kumaha carana mayar ke Allah gitu tadi ya, betul. Itu tadi memang kedekatan kita, kita punya hubungan yang mesra dengan Allah sepanjang melewati kehidupan ini, maka kita akan perlu dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menjauh, kemudian kita tersekat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan merasa nelangsa, merasa merana. Walaupun uang banyak, walaupun punya istri cantik, walaupun punya anak-anak yang lucu-lucu dan hebat, mungkin punya anak-anak yang lucu dan hebat, mungkin punya Mercy, punya Ferrari, punya apa, mungkin punya itu. Tapi ketika tidak ada Allah, maka pasti hidupnya langsa. Dalam hatinya terdalam pasti dia langsa. Udah nggak salah, ada sesuatu yang hilang. Nah, gitu. Nah, bahkan apalagi kalau sampai nggak punya,
tebogan naon, Tebogan tapi naon. Sombong deh. masih sombong deh. Ah, eta kabayang Allah ngewa pisan. Ya. Orang miskin yang sombong. Udah miskin nggak minta tolong lagi gitu kan. Nggak mencari saya kata Allah. Ya jelema Allah pisan deh. Jadi itu ya. Jadi bukan berarti apa namanya? Kemiskinan juga adalah sebuah kehinaan, bukan, di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita dikirim ke muka bumi ini dengan profesi masing-masing. Betul. Dengan cobaan masing-masing, dengan rintangan masing-masing. Rintangan dari apa? Rintangan atas keimanan kita dulu pernah mengucapkan bahwa benar ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Oke, kamu sudah mengatakan bahwa benar Engkau adalah aku adalah Rabb kalian. Cing, dites kirim kamu ke bumi, lewati itu dunia. Apakah kalian akan sama ketika mati mengucapkan kalimat yang sama atau tidak gitu? Nah, makanya cobaan dunia ini adalah semua perkara iman sebetulnya. Kalau kata para ulama katakan dunia ini semua cobaan iman. Dikasih kaya, cing poho ke Allah. Dikasih miskin, aral ke Allah. Dikasih enak, jeprut ke Allah. Ketika dia melewati dunia dari mulai hari-hari api kepada Allah, bermesraan dengan Allah gitu. Kalau dicoba cing kekayaan dicabut aral tuh wah tidak koin ternyata dia tetap walaupun miskin ini sholat tetap tawaju tetap nangis terima kasih pada Allah atas kehidupan dan sebagainya poin semua itu biru rapatnya. Tapi ketika cek dia tanjakan seetik aral ambek-ambekan langsung rapot berem ya. Ada dikasih orang dikasih kekayaan, bang, tetap tawaju. Ya Allah, ini kekayaan banyak banget ya Allah. Padahal saya cuma cukup 10.000 sehari. Kenapa Allah berikan 1 miliar sehari? Ya Allah, ampun ya Allah. Jangan sampai ini kekayaan menggelindas saya di akhirat kelak. Maka dapatlah biru, piung. Dia sedekah kemana-mana, biru lagi. Dia sudah makin banyak lagi, biru lagi. Nah, ini dari Benghar. Oh, Benghar aing, mulai Mercy, mulai Rubicon, mulai naon. Ya, kencan dengan perempuan cantik, kencan dengan model. Oh, burum. Oke, Kang Yuki, berapa lama di Tasik? Insya Allah sampai besok siang. Dari sini kita ke Taraju. Ke Taraju, nanti malam ada acara 1, habis Isya. Mungkin beres jam 10, jam 11 langsung ke Taraju. Dari Taraju, kemudian kita itikaf dulu semalam di sana. Ada satu rombongan guru-guru kita lagi pada itikaf. Jadi sambil subah, sambil subah ulama, sekaligus subah guru. Kemudian sambil ngobrol, mencari ilmu-ilmu baru dari guru kita. Mungkin sampai besok duhur baru pulang ke Bandung. Kang, pernah nggak ada pengalaman kayak gini? Akang lagi keliling ya, lagi keliling tiba-tiba ketemu sama fansnya Kang Yuki yang dulu gitu, ketemu ngobrol gitu. Sering. Bahkan sengaja saya bikin pergerakan-pergerakan yang misalnya saya dengar kabar atau dari data yang kami punya di fans club bahwa kampung A teh pasar hunggul, jadi budak Viking hunggul. Saya sengaja minta ke markas, kita kan yang menentukan rute dan sebagainya markas. Saya ingin dikirim ke kampung itu selama 3 hari huruts gitu. Saya bawa dari Bandung ustadz-ustadz yang kompeten, ahli-ahli hikmat yang bisa masak, yang bisa melayani orang banyak. Bawa 2 mobil, saya masuk ke masjid itu. Ya, kemudian saya telepon salah satu teman, satu pasar gitu yang punya hubungan dengan RT RW. Kamu bisa bikin izin nggak? Saya mau itikaf di situ. Siap, Mak. Akhirnya mereka izinin. Saya masuk ke sana. Kemudian kita stay di sana 3 hari. Kamu datangin rumah per rumah. Kalau diumumkan, Yuki pas di dia, buru, wah syukur ada 50. Tapi tak tanya lagi, ada lagi nggak yang belum kesini? Ada mah banyak. Ayo datangan. Saya ajak mereka. Karena saya merasa mereka fans saya, karena saya Viking juga adalah teman-teman saya, saudara saya, makanya saya kadang-kadang memaksa. Urus yang irus ya. Mereka sian payah, hai burung kadang-kadang asik ngajak asik. Kadang-kadang rada maksa ya. Karena saya merasa mereka adik saya, mereka saudara saya. Jadi tertanggung-tanggung. Kalau orang yang belum kenal, saya tetap jaga ya, jaga sopan santun. Kita lagi ada kegiatan di masjid. Kang Yuki, ya Pak. Kami senang sekali kalau Bapak ikut bergabung gitu. Tapi yang budak pasar, yang budak Viking, Krisya. Mana? Dari kemana poinnya? Untuk kemana-mana? Terus burung ke masjidnya kurang. Ayo.
Ayeuna pisan, ayeuna pakai baju, mandi lah, kudu mandi langsung gitu. Jadi kadang-kadang setengah memaksa, tapi bukan karena saya benci, bukan karena saya merasa benar, bukan, tapi bagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa bercurah-curah hidayah itu di masjid. Jangan cari hidayah di pasar. Iya, betul. Jangan cari hidayah di keramaian, di mall gitu. Bahkan banyak orang yang mencari hidayah di prostitusi, salah juga itu, kamu lebih parah lagi. Ya. Saya nyari hidayah di tempat podcast. Ya. Jadi memang harus di masjid. Ya. Karena dulu sahabat semua setelah kenal agama ini dibawa semua ke masjid. Dari mana-mana pun seluruh dunia ini ketemu Rasul dibawa ke masjid. Ya. Jadi itu adab itulah yang diajarkan kepada kita. Jadi akhirnya saya selalu bawa teman-teman yang baru kenal, yang ingin merasakan agama, atau teman-teman yang sudah kenal, atau yang masa teman-teman kadang-kadang saya paksa untuk, ayo itu masjid lah, mustah baiklah, cicing di masjid asal, daek ngopi hungkul gitu, baik, penting mabuk ke masjid, penting buka wudu, penting baju mana bersih gitu. Jadi kadang-kadang memang kadang-kadang agak ngotot gitu. Nah, tapi karena sayang ya, karena sayang. Ya, pasti karena sayang. Kanya ama kan kadang nyepret oge aiku kanya ama. Pasti karasana oge enak gitu. Nyepret aiku kanya ama gitu. Nah gitu. Kayak pasti teman-teman Sakata semua juga pengen tahu kabar Pasben nih. Pasben saat ini masih manggung kah? Kang Yuki juga masih ikut manggung kah atau gimana gitu? Alhamdulillah Pasben masih kami baru ngeluarin album, mini album. Nah, saya lupa judulnya apa ya? Judul lagunya? Pokoknya sudah baru berapa bulan inilah. Belum setahun kalau nggak salah. Seingat saya, udah setahun. Belum, hampir setahun. Bulan 11 lagu itu rilis. Nah, jadi lagu itu rilis bulan 11. Judul singlenya adalah Sesungguhnya. Sesungguhnya itu lagu sangat tidak Pasben sebetulnya. Banyak orang yang bilang, mana tega jika mengkebiri si Beng Beng, si Trisno, si Sandi gitu, mana gitu ngotot gitu oke. Saya bilang saya dapat inspirasi lagu ini dari pembelajaran kehidupan saya dan agama yang diajarkan oleh guru-guru saya. Saya ringkas menjadi bahasa yang umum, orang bisa memaknai, menjadi sebuah kalimat hikmah gitu. Saya jadikan lagu dan anak-anak teman-teman support. Pasben, Beng Beng, Sandi, Richard, support, merasa ini lirik sudah oke banget gitu. Jadi mereka menurunkan tensi permainannya. Kalau dulu hayang ini lagunya sudah menceritakan lirik dengan genre. Udah gimana caranya mereka bermain untuk mendorong lirik ini agar orang lebih fokus mendengarkan liriknya. Dudu tet gitu. Itu biasanya kalau yang seneng main gitar gitu, yang awal-awal main gitar pasti kadinya dudu tetetnya gitu. Oke, kabar Pasben udah. Nah, rencana Kang Yuki untuk kedepannya yang pertama di band ya, yang kedua mungkin kehidupan Kang Yuki yang tadi saya lihat juga di salah satu situs bahwa Kang Yuki memang menghabiskan 26 hari ya untuk agama dan sisanya untuk kehidupan dunia. Nah itu gimana Kang Yuki ke depannya? Ya saya berusaha, saya ngerasa hitung-hitungan mah parah ya. Kalau kita berdasar hitung-hitungan, kalau sepertiga kehidupan umur saya sekarang sudah tidak muda lagi, angkanya tetet. Masih kan muda? Masih muda. Oh iya. Sepertiga habis untuk tidur, ya. Sepertiga habis untuk kerja. Jadi udah 2/3 sudah habis. Kalau taruh umur saya kali 50, sepertiganya, sisa sepertiganya tinggal berapa tah? Sebenarnya menuju alih mikir apa? 30. Mana 30? 50 sepertiganya, sepertiga dari 50. 16. Iya, 16 teh. Pinter. Jadi saya sudah menghabiskan 16 tahun untuk tidur, 16 tahun untuk bekerja, ya, bekerja dan belajar. Berarti tinggal sisa 16 lagi, ya, sepertiga kehidupan. Betul. Terus 16 tahun ini saya hampir tidak ada agama, ya. Hampir tidak ada agama. Jadi saya baru tahu 4 tahun ini. Kebayang itu perbandingannya 50 hilang tinggal sisa 4. Berarti cuma berapa persen saya punya agama.
Jadi kalau saya tidak isi dengan sisa hidup saya yang mungkin besok lusa saya mati, saya nggak tahu, wallahu alam, ketetapan Allah, atau 5 hari lagi, atau 10 hari lagi, atau 1 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, kalaupun Allah kasih panjang misalnya 15 tahun lagi, ya, sesuai dengan umur Rasul 63, masih dikasih 13 tahun lagi. Tapi masih dibandingkan jeung jam sare, jeung jam ulin, jeung jam baung baheula, kelakuan gelo baheula, ini nggak berimbang gitu. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan isi hidup saya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehidupan. Karena kan salah satu yang ditanya oleh Allah di kubur kita kelak nanti adalah kan, apa yang sudah kau gunakan? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Itu yang pertama kan. Masa muda gagal. Ada agamanya nggak ada, tetel. Ya. Kemudian dari mana mendapatkan rezeki? Terus digunakan untuk apa rezekinya? Asa sedekah tetel deui, tilu perkara coba. Dan bagaimana sisa umur hidup? Cuman ini pilihannya, ya. Cuman ini pilihannya, selamat teh. Pertanyaan keempat, kau gunakan untuk sisa hidupmu untuk apa? Mudah-mudahan jangan sampai teteh juga di pertanyaan keempat gitu kan. Abdi pakai milarian artos ganggu ngadamal bumi, kolam renang, ngadamal Ferrari, siap bergu gede wae cenah. Teteh semua ya. Berem. Jadi jangan sampai ini gagal di perkara terakhir ini. Saya ngebut di agama ini menabung semua amalan terbaik. Ini semua amalan itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sederhana, sholat sendiri 1. Sholat berjamaah 25 atau 27 kali lipat ya. Ya, terus berjalan ke masjid 1 langkah gugur dosa, 1 langkah dapat pahala, 1 langkah lagi dapat kenaikan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebayang itu pahala besar semua. Betul. Tiba-tiba cicing diimah kan menang, geus itu yang buru-buru anggus kayak sare gitu kan. Rugi pisan, cuma dapat 1. Mendingan saya capek sedikit tapi dapat 27 gitu dan sebagainya. Saya berusaha mendapatkan amal-amal yang cukup. Mudah-mudahan ini membayar masa lalu saya yang suram di sisa hidup saya. Gitu, termasuk perjalanan-perjalanan dakwah. Iya, untuk closing statement-nya, coba Kang Yuki mungkin ada quotes untuk teman-teman Sakata di luar sana yang mengenal Kang Yuki hanya Kang Yuki yang dulu gitu kan. Kadang anak-anak sekarang taunya lagu Pasben, wah iya Pasbena gitu. Nah, tapi menurut Akang, apa yang paling diminati saat ini di audiens Sakata? Yang diminati kalau dari hasil bikin kan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kan. Apa persoalan mendasarnya di antara mereka pertanyaan-pertanyaan umum tentang orang yang menonton Sakata live ini? Sebenarnya yang sering ada pertanyaan itu ya karena kita random, podcastnya juga random. Ya kebanyakan kehidupan remaja aja, remaja gitu. Remaja sekarang baiknya tuh kayak gimana sih gitu, nah gitu. Remaja teh ulin, nikmati hidup atau orang kudu kumaha gitu tah. Justru yang banyak pertanyaan tuh seperti itu. Kadang kita ngebahas kan banyak ngebahas tentang sisi fenomena selingkuh ya, fenomena barudak arulin mabok tepuguh gitu. Terus fenomena geng-geng motor teparugu meakeun bensin kolot gitu tah. Kadang kita ngebahas ke situ gitu. Nah, jadi tetap ke fokus. Allah dan Rasulnya sangat mencintai anak muda dalam agama. Jadi harga orang insaf tobat di umur 50 itu berbeda nilainya dengan orang yang tobat dari umur belasan tahun. Beda harganya. Pantasan tobat teh rek paeh cek Allah teh nya. Oh, sih teman rek paeh pantasan tobat. Wajar lah gitu. Wajar kalau umur seperti saya masih nongkrong di kafe, nongkrong di bar, masih minum bir, eta goblok pisan berarti nya. Tolol banget. Itu sih geus rek paeh masih gini gitu, Pak. Jadi nilainya berbeda. Tapi kalau dari muda itu punya kesempatan. Tubuh masih hebat, masih ganteng, tidak ada keriput, otot masih kuat, bisa kegelauan, bisa ulin, bisa begadang, nggak akan sakit dan sebagainya, bisa hujan-hujan tidak sakit. Ketika kekuatan masa muda ini digunakan dalam agama oleh Allah, dihargai sangat fantastis harganya. Makanya kenapa salah satu pertanyaan pertama adalah itu, sudah kau gunakan untuk apa masa muda? Ketika jawabannya masa mudaku aku habis untuk agamamu ya Allah, kau bayang atau langsung bingo, beda nilainya. Nah, jadi memiliki agama itu jangan nunggu sekolot.
atau nungguan di sintri ku Allah gitu, mana teh bawang wae cepret karek yang agama gitu kan, jangan gitu. Karena kesadaran penuh masuk Agama dari masih muda itu sangat fantastis. Dan saya sudah ketemu dengan teman-teman yang dari umur 16 tahun, 17 tahun sudah ada dalam usaha dakwah. Kerja dalam usaha dakwah, kemudian istiqomah dalam usaha dakwah. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Dan mereka menjadi orang-orang fantastis dalam kehidupannya. Umur 35 meninggal dalam keadaan yang indah sekali, senyum, berbahagia sekali. Sampai satu kampung bilang kepada pada kami ini, itu katanya beliau ini, almarhum ini, tadi sholat subuh itu dengan pakaian yang berbeda. Terang sekali, ganteng sekali. Padahal kalau sholat subuh dia sama anaknya. Kita tanya anaknya, betul, Abi tadi sholat subuh dengan pakaian baru? Enggak. Abi sholat subuh dengan pakaian biasanya, dengan gaya seperti biasanya. Tapi kenapa orang seluruh kampung melihat dia jalan pagi subuh itu ke masjid, semuanya melihat orang yang berbeda. Ganteng luar biasa, putih, cerah, dan bajunya seperti baru. Ini orang yang dari mudanya sudah dapat agama, maka harganya juga lain. Ya, harganya lain di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana tentang agama ini? Nah, dari ini ada syarat 6 sifat dari para sahabat. Sahabat ini adalah golongan yang Allah sudah bocorkan. Allah ridho kepada mereka dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis juga. Aku sudah melihat sahabat-sahabatku masuk surga, kata Rasulullah SAW. Maka itulah contoh kesuksesan sejati dari para sahabat. Nah, bagaimana sahabat ini bisa penuh dalam amal agama? Karena mereka bisa kafah, karena mereka bisa komplit di dalam amal-amal. Ternyata mereka punya 6 sifat. Setelah diteliti oleh para ulama-ulama, ternyata mereka punya 6 sifat. Mereka punya kalimat yakin yang gak bisa diganggu gugat, kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka nggak mau diganggu gugat ini kalimat. Yang kedua, mereka punya sifat sholatnya hebat, luar biasa. Mereka sholat itu seperti berhadapan-hadapan dengan Allah. Meyakini betul sholat itu berhadapan-hadapan dengan Allah. Bahkan mereka bisa shaking tubuhnya, saking meyakininya Allah sedang menatap saya, ngedek-dek gitu. Begitu hebatnya mereka diam seperti kayu tancapkan ke pasir, pek, cicing, sholatnya gitu, makuk gitu. Karena saking yakinnya sedang berhadapan dengan Allah. Ketiga adalah mereka berilmu itu sepadan dengan berzikir. Ilmu-ilmu itu selalu dikaitkan dengan kebesaran Allah. Jadi tidak separate, tidak dua bagian. Ilmu-ilmu zikir-zikir tidak. Ya. Sepaket. Jadi ilmu ini datang dari Allah. Berterima kasih. Ilmu ini datang dari Allah. La ilaha illallah itu segitu. Jadi segala sesuatu berkaitan dengan Allah, dengan segala kemampuan ilmu yang didapat dari Rasul, dari Al-Quran selalu dikaitkan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, detik per detiknya. Kemudian yang keempat, mereka punya sifat ikramul muslimin. Mereka selalu memuliakan saudara-saudara muslim. Mereka saling mengkait-kaitkan diri, bergeng lah zaman ini nama. Nyen geng, nyen society gitu, nyen kelompok yang sangat kuat, yang hubungannya erat sekali. Yang kelima, mereka selalu lempeng niatnya kepada Allah. Nggak berharap dapat pujian teman, tidak berharap setelah berbuat kebaikan dibayar itu, nggak mau berharap gitu. Semua saya ingin dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam adalah semua amal-amal agama itu satu nafas dalam dakwah mereka. Jadi one package. Jadi satu napas. Enggak, ya amal-amal, ya dakwah. Enggak gitu. Jadi one package dengan dakwah. Nah, inilah yang sifat-sifat inilah yang harus kita kejar. Ya, bagaimana agar mendapatkan kehebatan kehidupan, bagaimana seperti sahabat mendapatkan kehidupan. Yes, Masya Allah. Asik banget ngobrol sama Kang Yuki, cuman karena durasi ini. Siap, Insya Allah. Asal yang iya kemah, Seng ikut nanti lu harian, Seng. Iya, berangkat lah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan makasih banget Kang Yuki udah hadir ke Sakata TV. Mudah-mudahan di lain waktu kita diberikan amin ya Allah, amin, untuk ketemu lagi dan silaturahmi. Makasih. Oke, gitu aja mungkin untuk teman-teman Sakata untuk bisa lebih mengenal jauh tentang Kang Yuki, boleh datang juga ke sini ya. Siap, insyaallah. Kita dihubungi atau mau ikut atau hayang ngilu, cenah hayang ngilu, nu tilu poean hayang ngilu. Kita berkumpul di masjid, kita bertukar pikiran lagi. Kita bertukar saling mengingatkan lagi. Iya, asik. Oke, gitu. Makasih Kang Yuki. Sami-sami. Oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.